Pengadilan Negeri Makassar, bisa diterangkan? Hari ini tuh agendanya adalah mendengar keterangan saksi dari pihak kami penggugat Pak. Hari ini kami mengajukan 2 saksi, namun satu saksi kami ditolak oleh pengacara para penggugat dengan alasan bahwa saksi kami yang pertama itu punya hubungan keluarga dengan Pak Martin, punya hubungan persaudaraan, saudara. Yang kedua saksi kami itu dari pihak pendamping Pak Martin selama ini sebelum menempuh jalur hukum atau jalur litigasi di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan perkara lelang yang menurut klien kami itu tidak adil. Itu Pak Agung, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lintas Pemburu Keadilan ya Pak. Nah, tadi keterangan dari Pak Agung sudah didengar oleh majelis berkaitan dengan pendampingan yang selama ini telah dilakukan Pak Agung, yang mungkin juga sebentar akan dijelaskan Pak Agung sendiri. Nah, di kesaksian tadi ini dalam persidangan itu menggali tentang bagaimana ketidakwajaran harga yang dicantumkan kemudian menjadi nilai limit lelang dalam risalah lelang dalam perkara ini. Terima kasih. Jadi sedikit lagi Pak Lawyer, apa saja yang menurut saudara lawyer ada kejanggalan terkait permasalahan lelang ini? Ya, kalau kejanggalan sebenarnya bukan bahasanya kejanggalan, lebih ke ada sesuatu yang ada hal yang tidak memenuhi rasa keadilan klien kami atau Pak Martin dalam hal ini. Yang paling urgent sebenarnya berkaitan dengan nilai limit lelang, karena berdasarkan NJOP yang itu kami juga itu juga tadi dibahas di persidangan, yang juga kami ajukan sebagai bukti di perkara ini, bahwa di NJOP itu harga kisaran rumah dari klien kami itu di harga yang hampir 700 juta, nilai pastinya sekitar 677, itu baru nilai NJOP. Belum kemudian kita melihat dikaitkan dengan bagaimana harga wajar, bagaimana letak strategis misalkan rumah dari klien kami dan seperti itu. Sebenarnya fokusnya ada fokusnya itu pada itu tadi, bahwa ada nilai yang sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. Nah, itulah yang kami perjuangkan hari ini. Apa mungkin tadi kan pertanyaan majelis hakim, apa memang pihak BRI dan PK ini tidak pernah ada pemberitahuan ya terkait permasalahan lelang? Sebenarnya ada, sempat juga datang, tapi itu sepertinya tidak mewakili dari pihak BRI, karena penyampaian itu tidak disampaikan secara tersurat. Jadi dia datang lisan secara lisan dan bahwa rumah ini mau dilelang seperti itu tanpa memperlihatkan bukti surat apapun. Mungkin ada yang bisa jelaskan Pak Agung? Ya baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini saya mewakili dari lembaga ya tetap komitmen mengawal kasusnya Pak Martin yang kurang lebih hampir 1 tahun ini sejak bulan Januari. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lembaga ya kami sangat kecewa dengan keputusan ketua pengadilan yang melakukan eksekusi objek tersebut ya bulan 11 ya, di mana kita tahu ketika dia mengeksekusi objek tersebut itu masih dalam berperkara ya, artinya belum ada yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah ya. Itu yang kami sesalkan dan kecewa terhadap ketua pengadilan. Kalau
ketua pengadilan ya pada saat itu berdasarkan melakukan eksekusi hanya berdasarkan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung ya, kami rasa itu sangat tidak tepat ya, sangat tidak tepat. Bayangkan SEMA mau dibandingkan dengan kekuatan hukum yang tetap atau inkrah ya kan, seperti apa ya. Jadi yang ketiga, sampai sekarang juga kami ya belum pernah melihat ya dokumen dari BRI berapa sesungguhnya utangnya Bapak Martin. Yang kemarin dari BRI itu hanya memberikan informasi katanya 500 juta dengan 2 kali pengambilan. Sedangkan Pak Martin sendiri tidak pernah merasa dia mengambil 2 kali. Ya, dia hanya mengaku ya 1 kali dan itu hanya 350 juta. Tapi sampai sekarang ini beliau tidak pernah diperlihatkan dokumen ya akad kreditnya ya seperti apa, itu tidak pernah. Olehnya itu sebagai perwakilan dari lembaga sangat berharap kepada majelis hakim, anggota maupun ketua supaya Bapak Saudara Pak Martin Luther ini diberikan keadilan ya, karena di pengadilan inilah beliau mencari yang namanya keadilan. Sekian. Oke, terima kasih.